Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa. Inilah tiga poros surga dunia. Sahabat yang dicintai Allah, syukur tiada terkira kami diizinkan Allah beribadah di rumah suci Baitullah ini. Penuh kusuk kami jalani semua ibadah, mulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali hingga sa'i berlari kecil di antara bukit Safa dan Marwah. Damai hati kami sehingga ibadah yang cukup menguras tenaga ini menjadi terasa ringan. Sahabat yang dicintai Allah, sungguh beruntung saat ini kita bisa merasakan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ibadah. Kami lantas membayangkan masa-masa awal Islam diajarkan oleh Rasulullah, yaitu masa-masa penuh ancaman orang kafir Quraisy, masa di mana orang Muslim saat menjalankan ibadah selalu diliputi perasaan was-was dan takut, masa di mana mereka yang ketahuan masuk Islam akan disiksa dan dibunuh. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak luput dari ancaman pembunuhan kaum kafir Quraisy. Kisah masa-masa siar Islam yang penuh perjuangan membawa langkah kami, tim poros surga, ke Jabal Thur. Jabal Thur adalah gunung yang cukup tinggi di Makkah, yaitu 1650 meter di atas permukaan laut. Letaknya sekitar 7 km dari kota Makkah ke arah Madinah. Struktur gunung yang cukup tinggi, terjal dan berbatuan cukup menyulitkan peziarah untuk bisa sampai di puncaknya. Namun itu semua tidak menyurutkan semangat para peziarah untuk naik ke puncak Jabal Thur. Saat perjalanan mendaki, beberapa kali kami berpapasan dengan jemaah dari negara lain. Tidak sedikit dari mereka adalah para ibu dan lanjut usia. Subhanallah, rasa lelah dan payah tidak kami jumpai di wajah-wajah mereka. Hanya salam yang sesekali saling kami ucapkan manakala berpapasan. Sahabat yang dicintai Allah, puncak kemarahan kaum kafir Quraisy adalah saat melihat pesatnya perkembangan ajaran Islam di kalangan suku Quraisy sendiri. Maka mereka melakukan permufakatan jahat, memilih para pemuda dari tiap-tiap kabilah Quraisy, memberinya 9 pedang tajam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun dengan pertolongan Allah, rencana keji kafir Quraisy ini akhirnya dapat diketahui Rasulullah. Di saat genting inilah Allah memberikan izin kepada Nabi untuk hijrah ke Madinah. Pada malam hari yang telah ditetapkan, para pemuda Quraisy mengepung rumah Nabi dari segala arah. Namun dengan mukjizat dari Allah, Nabi Muhammad bisa lolos dari upaya pembunuhan itu. Sadar bahwa buruannya lolos, para kafir Quraisy pun mengejar Nabi hingga ke gunung terjal berbatu Jabal Thur ini. Sahabat yang dicintai Allah, bukan hal yang mudah mendaki Jabal Thur. Namun nyatanya, bebatuan terjal ini tidak menyurutkan sedikit pun semangat para kafir Quraisy mengejar Nabi Muhammad. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini saya berada di puncak Jabal Thur. Ternyata naik ke sini bukan sesuatu yang mudah ya, luar biasa sulit. Terbayang bagaimana Rasulullah SAW dengan sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq naik ke gunung ini, bahkan mungkin bukan dengan perasaan tenang, justru dengan perasaan was-was karena dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah. Dan ada sesuatu yang juga perlu kita nilai lagi ini. Ternyata orang-orang kafir Quraisy itu juga tidak kalah semangatnya untuk mencari Rasul SAW. Sampai di depan gua Sur juga. Artinya juga sampai ke puncak ini. Subhanallah. Ini kalau kita lihat dari sejarah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkannya bahwa ternyata orang beriman semangat di jalan Allah dan orang kafir semangat walaupun dia di jalan syaitan, tapi semangatnya sama. Ini saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 76.
alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang yang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Tetapi jangan lupa nih, orang-orang kafir itu pun berjuang tapi di jalan taghut. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat dalam kenyataan kita ini, ternyata yang berjuang untuk mendapatkan sebuah kebaikan itu bukan hanya orang beriman. Orang beriman berjuang di jalan Allah, tetapi musuh-musuh Allah pun berjuang. Untuk apa? Mematahkan agar orang beriman ini gagal masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, faqatilu awliya asyaitan. Maka jangan sampai perjuangan kalian itu kalah dengan perjuangan orang-orang kafir. Semangatlah untuk berjuang melawan mereka. Dan Allah tegaskan, kalau seandainya kita merasa berat, aduh saya susah sekali ini, bagaimana musuh-musuh Allah ini berjuang dengan semangat yang luar biasa begini begitu, kita harus ingat dengan penutup yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Jangan takut. Karena apa? Justru usaha syaitan itu sebenarnya kecil, sebenarnya lemah. Ini yang harusnya memperkuat kita. Sahabat yang dicintai Allah, mari, kalau seandainya mereka yang notabene-nya merupakan wali syaitan saja bersemangat, dan mereka itu tempat akhirnya adalah neraka, lalu bagaimana dengan kita? Kita ini di jalan Allah dan tempat akhir kita surga. Jadi kalau seandainya kita kalah semangat dengan mereka, nampaknya harus ada sesuatu yang diperbaiki dari niat dan semangat kita. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, pelajaran berharga pertama dari kisah Jabal Thur adalah bahwa kita tidak boleh lengah dan senantiasa waspada. Karena mereka yang berjuang di jalan kesesatan tidak pernah sekali berhenti untuk merobohkan tiang-tiang agama Islam. Sahabat yang dicintai Allah, akhirnya kami tim poros surga sampai di puncak Jabal Thur. Kami kini berada tepat di muka Gua Thur. Perasaan haru pun menyelinap di hati kami bahwa Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah duduk di dalam gua kecil dan sempit di hadapan kami ini. Di gua di hadapan kami inilah Rasulullah dan sahabat Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Saat-saat genting yang membuat sahabat Abu Bakar As-Siddiq menggigil ketakutan karena para pengejar kaum kafir Quraisy juga sampai di depan mulut Gua Thur ini. Gua ini menyimpan sejarah yang luar biasa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kala itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Bahkan hidup atau mati dibawa, dan orang yang berhasil membawa itu mendapatkan hadiah yang luar biasa. Dan ada kejadian yang luar biasa juga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq di saat mereka berdua berada di Gua Thur ini. Orang-orang kafir Quraisy mendekat ke gua ini, ya. Bayangkan ya, gua ini kecil sekali. Untuk dua orang itu kalau seandainya berdua masuk, maka kaki itu akan nampak. Di saat orang melihat ke bawah, kaki itu akan nampak. Maka Abu Bakar As-Siddiq gemetar, takut. Kenapa takut? Karena kalau seandainya orang kafir Quraisy itu melihat ke bawah, sekali tebas habis sudah mereka berdua. Ketika melihat ketakutan yang ada pada jiwa sahabatnya itu, Nabi SAW bertanya, ada apa wahai Abu Bakar? Dijawab oleh Abu Bakar tentang ketakutan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kalimat Nabi yang diucapkan kepada Abu Bakar yang menenangkan hati Abu Bakar. Bagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah itu? Idh qala li sahibihi. Ingatlah ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya. Apa yang dikatakan? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita. Subhanallah. Kalimat ini yang mendatangkan ketenangan dari Allah. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketenangan itu kepada mereka berdua. Sahabat yang dicintai oleh Allah. Ternyata perasaan manusia ketika dia bersama dengan Allah itu bisa mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Maka kalau seandainya saat ini kita sedang ditimpa musibah oleh Allah, ada masalah dan lain sebagainya, jangan pernah kita merasa bahwa kita itu kecil. Tidak. Tetapi Allah bersama dengan kita. Dan kebersamaan kita dengan Allah itulah yang akan menguatkan kita, sehingga tidak pernah ada kata besar buat masalah. Yang ada Allah yang besar. Inilah poros surga.
Sahabat yang dicintai Allah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan teladan kepada kita bagaimana mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa dan raganya. Bagaimana sahabat Abu Bakar mendampingi Nabi meski dalam ancaman pembunuhan. Bagaimana sahabat Abu Bakar merelakan ibu jari kakinya tergigit ular berbisa untuk menutup lubang gua Thur agar binatang berbisa tidak menggigit Rasulullah. Namun sebagai manusia ada kalanya kita merasa lemah saat berjuang di jalan Allah. Seringkali kita merasa tidak memiliki daya hingga takut menyerukan kebenaran dan menegakkan agama Allah. Sahabat yang dicintai Allah menyusuri kisah kepasrahan kepada Allah sampailah kami tim para surga di Masjid Khandaq. Dari luar masjid ini tampak cukup megah dengan latar gunung batu padas di belakangnya. Dua buah menara putihnya menjulang di kiri dan kanan masjid. Di salah satu sisinya masih terdapat sisa-sisa parit yang masyhur disebut dalam perang Khandaq. Parit-parit ini menjadi saksi bagaimana pasukan Ahzab yang berjumlah 10.000 pasukan dikalahkan oleh kaum muslimin yang hanya berjumlah 700 orang tanpa perang besar. Parit ini menjadi saksi cara berperang cerdas pasukan Rasulullah. Parit ini juga menjadi saksi kepemimpinan yang arif dari Rasulullah SAW yang mau menerima usulan para sahabatnya, yang mau turun bersama pasukan mencangkul parit dengan tangan beliau sendiri. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya berada di Masjid Khandaq. Bekas-bekas parit yang dulu dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya masih agak sedikit nampak ya. Kalau kita datang ke masjid ini, ada satu yang membuat kita perlu untuk introspeksi. Saat itu terjadi peperangan Ahzab atau Khandaq ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu menerima nasihat dari Salman Al-Farisi untuk membangun parit. Lalu dibangunlah parit itu. Ketika dibangun parit yang begitu luas, tiba-tiba salah seorang sahabat itu menjumpai ketika memukulkan palu ini, subhanallah, itu tidak ada yang mampu untuk memecahkan batu itu. Kenapa? Karena memang dalam keadaan yang sedang lapar, musim paceklik ya, suhu juga sudah luar biasa membuat perut ini lapar sekali, maka ketika dipukul tidak ada yang bisa mampu memecahkan batu itu. Lalu mereka mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita itu, diambillah palu itu lalu dipukulkan dengan sekali pukulan, Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar dan pukulan itu membuat batu itu mengeluarkan percikan api ketika batu bertemu dengan batu. Ketika melihat percikan api itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ditunjukkan kepadaku kunci-kunci Kisra. Artinya Allah memberikan kabar gembira dengan ini bahwa Kisra akan kita kuasai. Allahu Akbar, dipukul kedua kalinya, keluar percikan api juga. Lalu Rasul mengatakan, ditunjukkan kepadaku kunci-kunci Persia. Persia akan kita kuasai. Ketiga kali Allahu Akbar, dipukul dengan sekuat tenaga, terbelahlah batu itu, dan Rasul mengatakan dibukakan kepadaku kunci-kunci Yaman. Artinya Yaman akan kita kuasai. Subhanallah. Sahabat yang dicintai oleh Allah, kita bisa lihat ini pesan yang luar biasa dari Rasul. Saat itu Rasul dalam keadaan sangat terjepit, dikepung dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak menyurutkan semangat beliau. Beliau ketika memecahkan batu itu sambil mengatakan dengan penuh optimis, Persia akan kita kuasai dengan dakwah, Romawi akan kita kuasai dengan dakwah, Yaman akan kita kuasai dengan dakwah. Optimisme yang luar biasa. Rasul mengajarkan kita dari Khandaq ini, bagaimana kita sebagai seorang muslim, walaupun kita terjepit, kita dalam keadaan susah seapapun juga, kita sifat optimis itu jangan pernah lepas dari hati kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Rasul dan kaum muslimin dengan sesuatu yang mungkin tidak masuk di nalar. Para musuh yang sudah mengepung itu Allah kirim angin taufan sehingga mereka porak-poranda, hancur lebur. Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya akan senantiasa ada dan sesuai dengan prasangka hambaku. Rasul dalam keadaan terjepit, beliau optimis luar biasa, meyakini bahwa Allah akan memberikan kemenangan. Dengan itu ternyata Allah berikan kemenangan. Sahabat yang dicintai oleh Allah, terkadang justru kesuksesan kita
itu terletak pada optimisme kita. Ketika kita mampu optimis, walaupun orang seluruh dunia mengatakan tidak mungkin, karena optimis kita, Allah jadikan itu sebuah kemungkinan. Dan itulah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, disinilah letak pentingnya optimis dalam menghadapi ujian Allah. Ketika musuh sudah ada di depan mata, Rasulullah justru menjanjikan 3 peradaban besar akan takluk dalam genggaman tangan kaum muslimin, yakni Syam, Persia, dan Yaman. Dan belakangan hari kemudian, Allah wujudkan janji Nabi ini. Subhanallah. Ziarah kami lanjutkan ke Jabal Uhud, letaknya 5 km sebelah utara kota Madinah. Gunung berbatu merah ini menyimpan kisah dahsyat perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dalam pertempuran ini, gugur 70 orang syuhada, di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Sebelum dibangun jalan baru yang menghubungkan kota Makkah dan Madinah oleh pemerintah Arab Saudi, Jabal Uhud selalu dilewati jemaah yang hendak menuju Makkah maupun ke Madinah. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini saya menginjak Bukit Rumat atau Bukit Pemanah. Di belakang saya ada gugusan Gunung Uhud. Dulu ini menyimpan sejarah yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa menziarahi medan ini. Salah satunya adalah bagaimana umatnya mampu untuk bisa mengambil ibrah dari tempat ini. Ketika peperangan Uhud terjadi, Rasulullah SAW memberikan satu strategi kepada sahabat, ya. Bagaimana pasukan Nabi SAW dibagi dengan beberapa sayap, dan salah satunya adalah meletakkan pasukan pemanah di tempat ini. Meletakkan pasukan pemanah di tempat ini yang fungsinya menjaga. Bahkan Rasulullah SAW sebelum peperangan itu berkecamuk, Nabi memberikan pesan kepada orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga di bukit ini. Nabi SAW mengatakan, jaga bukit ini, apapun yang terjadi pada kami. Menang, kalah, engkau tetap berada di sini. Semangat awalnya luar biasa. Dan ketika peperangan berkecamuk, bayangkan di perang Uhud, 700 lawan 3000, sesuatu yang sangat tidak berimbang. Pasukan kaum muslimin yang tadinya 1000 pulang 300, itu sudah memberikan dampak psikologis yang luar biasa. Wah, kita berkurang pasukan kita, ditambah dengan pasukan musuh yang begitu banyaknya. Tetapi subhanallah, dengan keteguhan iman mereka, di awal Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sedikit lagi, selangkah lagi kemenangan. Sehingga ketika kemenangan itu hampir ada di tangan kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy kala itu sudah tunggang langgang balik menuju Mekah kembali. Orang-orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW berada di bukit ini tergoda. Melihat bahwa kaum muslimin sudah menang, di antara mereka sudah ada yang mengambil ghanimah, mengambil harta rampasan perang, kekayaan duniawi, maka sebahagian dari mereka turun. Dan ternyata subhanallah, Khalid bin Walid kala itu yang merupakan komandan dari kaum kafir Quraisy melihat kesempatan ini mengambil alih, dan akhirnya apa yang terjadi dicatat oleh sejarah. Di awal kaum muslimin sudah tinggal selangkah lagi menuju kemenangan, akan tetapi Allah coba setelah itu. Karena cobaan ini tadi justru banyak sekali syuhada-syuhada yang gugur di medan ini. Sahabat yang dicintai oleh Allah, nampaknya medan ini memberikan satu pemahaman kepada kita. Selangkah saja, tinggal menuju kemenangan. Akan tetapi karena perintah dari Rasul, ada yang tidak ditaati, Allah balik kemenangan dirubah menjadi sebuah kekalahan. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika kita mencoba untuk menjauh dari apa yang disunahkan oleh Rasul, walaupun hanya sedikit saja, maka sedikit juga kita menuju kepada kehancuran. Sebaliknya, kalau seandainya selangkah kita mencoba untuk mendekati sunnah Rasul SAW, melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka selangkah itu juga Allah akan berikan kesuksesan. Saudara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya saat ini kita menginginkan sebuah kesuksesan, maka Allah sudah berikan jalan keluarnya. Dekatkan diri kita dengan sunnah, maka dengan itu Allah akan dekatkan kita dengan kesuksesan. Dan itulah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, Islam adalah risalah terbaik yang diturunkan Allah. Janji-janji Allah akan kemenangan kaum muslimin sungguh akan terjadi.
Namun selama syarat-syarat untuk datangnya kemenangan itu tidak dipenuhi, maka selama itu pula kemenangan tidak akan datang. Selama umat Islam masih melakukan penyebab-penyebab kekalahan, maka selama itu juga kekalahan akan dialami oleh umat Islam. Inilah bahayanya mengingkari perintah Allah dan Rasul-Nya seperti yang dilakukan pasukan pemanah di Jabal Uhud. Kecintaan terhadap kesenangan dunia telah nyata menghancurkan kemenangan yang sudah di depan mata. Tidak ada jalan lain bagi kejayaan Islam dan kaum muslimin kecuali mentaati dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan panutan yang harus diikuti. Sahabat yang dicintai Allah, saat melewati Arafah, kami sempat singgah di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah bukit kecil di sebelah timur padang Arafah. Jabal Rahmah adalah lambang kasih sayang Allah yang tidak terhingga. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar larangannya, Allah ampuni setelah Nabi Adam bertaubat. Jabal Rahmah adalah tempat merenungkan besarnya kasih sayang Allah, tidak hanya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, melainkan kepada seluruh umat manusia. Kasih sayang yang tidak akan pernah habis dan tidak akan dapat dihitung, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di belakang kita ini ada Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, Rahmah artinya kasih sayang. Sepertinya Jabal Rahmah ini ingin memberikan satu nilai kepada kita tentang arti sesungguhnya kasih sayang itu. Dan kita perlu tahu bahwa kasih sayang ini sesuatu yang luar biasa. Semua dari kita ingin disayangi, semua dari kita ingin dikasihi. Walaupun terkadang kita bukan termasuk bahagian orang yang mudah menyayangi atau mengasihi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu tahu Islam sangat mengajarkan kasih sayang. Bahkan Rasul SAW itu tidak kurang-kurang menunjukkan dan menyontohkan kasih sayang kepada siapapun. Datang ada seorang anak kecil, beliau cium sebagai bentuk sayangnya kepada anak itu, sampai orang-orang di sekitarnya mengatakan, ya Rasul, sampai seperti inikah? Inilah kasih sayang, jawaban Rasul SAW. Bahkan beliau tidak mau menyakiti hewan, tidak mau menyakiti tumbuhan, sebagai bentuk rahmat kasih sayang beliau kepada seluruh alam semesta ini. Bahkan Rasul SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, irhamu man fil ard, kasihi semua orang-orang yang ada di muka bumi ini. Siapapun yang ada di muka bumi ini kasihi. Yarhamukum man fis sama, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Siapa dari kita yang tidak mau kasih sayang Allah? Semua dari kita mau kasih sayang Allah. Dan ternyata Allah berikan satu syarat, kalau engkau mau aku sayangi wahai hambaku, maka sayangi hambaku yang lain. Maka kalau seandainya saat ini kita butuh kasih sayang Allah, sayangi hamba Allah yang lain. Apa mampu kita? Sayangi. Maka insya Allah dengan menyayangi hamba-hamba Allah itu, Allah akan berikan kasih sayangnya kepada kita. Dan inilah poros surga. Sesuai dengan namanya, Rahmah yang berarti kasih sayang dan rahmat adalah lazim jika di Jabal Rahmah ini banyak jemaah berdoa dan memohon, mulai dari memohon jodoh, memohon keturunan, hingga memohon kelanggengan rumah tangga. Hakikatnya berdoa di mana saja boleh, apalagi di Jabal Rahmah yang masih dalam area padang penuh rahmah, Arafah. Namun perbuatan berlebihan seperti menulis nama dan permohonan di batu-batu Jabal Rahmah sejatinya adalah dilarang dalam Islam. Karena ziarah adalah perjalanan ibadah, maka hendaknya kita hindari kegiatan-kegiatan yang kurang penting, seperti berbelanja barang-barang yang dijual di puncak Jabal Rahmah. Selain mengganggu saudara-saudara kita yang tengah berdoa dan bermunajat, juga bisa menghilangkan niatan awal kita datang ke tanah suci untuk berziarah dan beribadah. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dan mampu menghindari semua godaan dalam menuju ibadah kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Subhanallah, hari ini kita bersama-sama menggali makna poros-poros suci, kota suci Makkah dan Madinah. Semoga tayangan hari ini menjadi inspirasi kita untuk lebih meningkatkan semangat beribadah di jalan dan menggapai syurga.
Amin ya Rabbal Alamin.